alhamdulillah ini terapi yang keberapa ya? 5. Ya, kelima. Alhamdulillah dalam 1 bulan. Betul. Jauh, alhamdulillah ya. Pertama aku kan nggak bisa makan, nggak bisa pahit ya, terus nggak bisa tidur yang deep sleep. Tapi sekarang kalau makan udah mulai ada keinginan hari ini mau makan apa gitu. Tapi kalau disuruh ngomong tentang sesuatu hal itu pasti akan cepat nangis ya. Betul. Kalau ada sesuatu yang ya itu jadi trigger jadi pemicu. Jadi kayak tadi ngeliat anak-anak kecil yang selalu mengiringi aku. Waktu itu kan kakak-kakaknya, karena 10 tahun yang lalu tuh mereka belum lahir kan ya. Jadi terus ngeliat mereka lagi aku kayak deja vu, karena waktu itu kan aku tahun 2013 tuh inget banget Januari tuh masih sendirian, baru bisa, kemudian sendirian, anak-anak sempet jauh waktu itu, suffer banget, dan mereka lah nih, aku inget banget aku datang ke ada sampai akhirnya mereka yang datang apa, Masya Allah, sampai akhirnya detik ini, tapi dengan peristiwa yang berbeda. Jadi aku, insya Allah aku yakin doa mereka, doa keluarga terdekat, doa sahabat yang hadir hari ini, mudah-mudahan ke depan aku mendapatkan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Karena teman-teman media kan mungkin support Mbak Vena dan apalagi Mbak Vena dari korban KDRT, kita teman-teman media juga mengawal kasus ini secara perlahan dan tetap berjuang gitu. Seperti apa sih Mbak Vena mungkin perubahan dari diri Mbak Vena lika-liku yang dialami? Ya pokoknya saya kan sama wartawan udah kayak keluarga ya. Kalau sampai kemarin saya agak nggak mau wawancara, semata-mata saya ingin semuanya kondusif. Tapi saya juga ingin teman-teman wartawan mengawal kasus ini, karena wartawan itu dan media memegang peran yang sangat penting. Saya korban KDRT, begitupun Roro dan juga siapapun di luar sana, teman-teman perempuan, konsekuensi memang banyak. Kalau kita berani speak up itu banyak. Makanya awal tuh yang harus kita persiapkan adalah mental. Karena yang namanya playing victim, namanya fitnah, namanya berbagai macam itu pasti adalah urutannya. Dan insya Allah tanggal 14 Februari saya minta teman-teman wartawan bila ada waktu kita sama-sama ke Komnas Perempuan. Saya mohon doa dan juga supportnya teman-teman untuk sama-sama kita menginformasikan bahwa KDRT itu bukan aib. KDRT itu adalah pidana. Artinya kalau kita sudah berani speak up, ya konsekuensinya kita harus kuat mental. Meskipun saya juga sering nangis kayak tadi, semata-mata sebetulnya saya masih manusia biasa. Nggak mungkin lah ada orang yang ingin menikah kemudian gagal dan kemudian ceritanya sampai seperti saya, kan nggak mungkin ya. Tapi kalau itu pun terjadi, ya itu sudah satu konsekuensi. Makanya saya bersyukur punya anak-anak yang luar biasa. Kebetulan Vero nggak bisa hadir ya, karena ada acara di Amerika, tapi sudah mensupport. Atala juga datang. Dia selalu ada di saat saya bilang dia sibuk ya deh, sibuk cari uang, sibuk macam-macam ya. Tapi Atala selalu ada. Ya itu sih yang menguatkan saya, dan Atala sama Vero tuh nggak pernah menyalahkan mamanya dengan apa yang sudah terjadi. Dan dia dewasa, dia tidak emosional. Saya selalu lihat ya bagaimana tata cara Atala dan Vero bicara di depan kalian media, tidak terpancing, fokus kepada ibunya. Luar biasa ya, itu yang membuat saya jadi kadang kalau saya drop, saya ngeliat anak-anak saya aja, karena nggak mungkin saya dikasih Allah anugerah ini, peristiwa ini kalau saya nggak mampu. Tapi kadang kalau saya drop, ya itu manusiawi ya, karena saya sebetulnya belum sembuh secara psikologi, psikoterapi dan juga konselor itu amat sangat masih butuh proses. Jadi itu manusiawi, naluri, dan juga tergantung dengan trigger. Jadi seperti mana yang sudah sampaikan tempo hari, mohon doanya teman-teman media semuanya, dan semoga bisa memberitakan berita yang lebih proporsional. Jadi kalau misalnya ada isu-isu dan lain-lain itu yang merupakan trigger dari Mbak Vena, mohon jangan diberi trigger.
karena Mbak Vena sangat sedih sekali. Tapi kemarin kan Vero juga maju ke politik karena dari Mbak Vena sendiri, dari dari mamahnya sendiri, dia mau menyuarakan itu untuk anak-anak yang bisa speak up. Seperti apa? Iya, yang pasti buat Vero, Atala, Fania, tentunya saya hidup di dunia ini kan yang saya tinggalkan legacy adalah bagaimana mereka bangga lah sama ibunya ya, sama orang tuanya. Jadi kalau apa yang saya lakukan itu kemudian menginspirasi Vero masuk ke dunia politik, salah satu agendanya adalah ingin menyuarakan anti KDRT, khususnya di kalangan anak muda, karena dia juga anak muda, milenial. Ya saya bangga, artinya semua isu itu penting ya. Dan saya juga tahu banget Vero punya capable, mudah-mudahan Antala juga nanti bisa ngikutin, Fania. Ya kita kan nggak tahu ya kita hidup sampai umur berapa. Jadi saya selalu bilang sama anak-anak saya, apapun yang terjadi sama mama, pemberitaan yang bagus kita syukuri. Kalau pemberitaan lagi jelek, ya kita harus kuat menghadapinya. Meskipun kadang seperti yang Roro lihat, kalau saya udah ngerasa sedih banget, saya telepon dia malam-malam. Kok bisa ya ada orang kayak gitu misalkan. Tapi itu terjadi sama hidup saya. Jadi ya saya manusia biasa. Kadang kalau saya nggak kuat ya saya harus ngomong sama psikolog ya, sesi curhat ya, sesi curhat sampai nangis, sampai kayak, tapi habis itu lega, tapi habis itu pasti paling penting curhat sama Allah. Itu yang paling penting ya. Alhamdulillah sebulan ini kalau orang lihat secara fisik mungkin saya sudah alhamdulillah membaik, tapi kalau secara mental ya saya justru minta teman-teman wartawan untuk membantu saya. Kita masih panjang ke depan. Saya masih ke Komnas Perempuan, saya masih menghadiri peradilannya, baik itu dimanapun ya. Ya insya Allah saya sebagai korban KDRT nggak boleh drop. Saya tetap menyuarakan hal yang merupakan kebenaran. Ya mohon teman-teman wartawan juga proporsional untuk meliput hal-hal yang memang fakta hukumnya ada. Seperti itu. Saya nggak mau jawab yang itu. Maaf teman-teman media, ini khusus terkait pengajian dan juga rasa syukur pada hari ini. Yang kayak mama bilang, pokoknya kalau aku ada waktu sehingga waktu kosong aku sini pasti ya cek kondisi mama, semangatin dia. Soalnya ya itu, aku sama kakak pengen fokus untuk balikin mental mama aja sama semangat mama sih. Arti Atala dan Vero apa sih Mbak mungkin? Semangat apa sih yang disampaikan terus Atala dari mama? Ya pastinya kadang mungkin gak ngomongin masalah ini ya, karena kita bisa discuss hal-hal lain atau enggak bercanda-bercanda aja gitu yang apa yang bisa buat mama tuh lebih lega dan gak mikirin masalah. Tapi tetap aku support sama kakak, temenin mama terus, aku temenin dan dengan mama sampai ini semua selesai. Bentuk Atala buat hibur mama biar mama tuh nggak ngomong nangis dan bikin mama tertawa lagi. Atala tuh punya cara apa sih kalau Ya aku selalu bercandain aja, bercandain aja mama, bikin mama ketawa. Sama ya makanya hari ini gimana, aku pengen ajak mama mungkin makan bareng, kan udah lama kita nggak makan ya berdua. Itu hal-hal kecil aja sih menurut aku yang bisa bikin mama bahagia. Ya hari ini makanya aku nggak bawa pacar aku. Sama mama. khusus buat mama berarti ya? Iya lah. Mamanya. Iya iya. Mbak Vena gimana tanggapannya dari tadi? Ya pokoknya saya juga terima kasih ya sama teman-teman wartawan. Kalian luar biasa lah, meskipun kita nggak keluarga gitu. Tapi saya ngerasain banget gitu ya, pemberitaan kalian itu tetap berimbang. Ya apa ya, kalau soal Atala, Vero, Fania itu udah gift ya dari Allah. Sekarang tinggal gimana saya supaya nggak terpuruk secara mental, tetap harus kuat buat anak-anakku karena mereka masih butuh aku. Kalau yang gede-gede pasti butuh doa aku, yang kecil Fania pasti butuh aku didik. Jadi ya sekarang di titik terus memacu diri untuk bersyukur. Jadi healing sendiri ya. Kadang kalau sedih, ngomong sendiri. Karena saya juga kalau
lagi sedih terus lagi semua pada sibuk gitu, udah ngomongnya sendiri, udah bisa, nggak ada apa-apa gitu. Dan alhamdulillah healing itu juga boleh ya gitu, boleh kayak ngomong gitu, nggak ada apa-apa gitu. Iya. Paling mudah ada tahap kita untuk bisa mengutarakan apa yang dipendam, karena kalau tidak diutarakan, even itu dengan diri sendiri, kita bisa lebih drop lagi depresinya. Sofena mungkin udah pede keluar kah, mungkin udah bisa interaksi sosial dengan masyarakat, seperti apa sih? Tahapnya udah di mana nih Mbak? Ya yang jelas saya belum bisa beraktivitas untuk cari uang ya, belum. Saya harus fokus dengan kasusnya, mudah-mudahan lancar. Tapi saya memang alhamdulillah jadi banyak sholat sunnah sih. Kemudian saya udah bilang sama Roro, insya Allah kita ikut pengajian. Iya betul. Nah, dan kalau yang lain-lainnya saya memang belum bisa untuk terima job juga. Ya karena masih belum bingung ya mau terima jobnya gimana, masih hatinya masih kadang-kadang suka sedih aja masih.